Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia dengan nomor induk mahasiswa 8594177754, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pokja Luhut Timur. Di sini saya akan membuat video praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD, modul 3, kegiatan praktikum 2, uji makanan, uji karbohidrat, lemak, dan protein. Percobaan pertama, uji karbohidrat. Tujuan praktikum mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada piring, pipet, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan ada lugol. Karbohidrat adalah salah satu 3 makronutrien utama dalam makanan bersama protein dan lemak yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Langkah pertama yaitu susun dan beri nama bahan yang akan diuji kandungan karbohidratnya. Kemudian tetesi setiap bahan makanan menggunakan lugol. Teteskan 2-3 tetes lugol pada masing-masing bahan yang akan diuji, yaitu ada pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Kemudian biarkan 10 menit dan amati perubahan yang terjadi saat ditetesi lugol. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Setelah diamati, bahan makanan yang berubah warna biru kehitaman yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Kemudian makanan yang tidak berubah warna yaitu apel, telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir. Kesimpulannya yaitu setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan lugol, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat: pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang, sedangkan telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Percobaan kedua, uji lemak. Tujuan praktikum mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada piring, pipet 2 buah, kertas coklat, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Langkah-langkah percobaan. Langkah pertama yaitu gunting kertas coklat menjadi persegi sebanyak 12, lalu beri nama bahan makanan tersebut. Kemudian haluskan kemiri, lalu usap-usap di atas kertas coklat dan bersihkan sisa kemiri tersebut. Biarkan selama 5-10 menit. Sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk ke-9 bahan makanan lainnya. Kemudian setelah semuanya selesai, diusap-usap di atas kertas, biarkan hingga kering selama 10 menit. Setelah 10 menit, amatilah kertas coklat satu persatu, gunakan senter dan senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang telah diuji. Kemudian amatilah kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak. Setelah diamati, ternyata kertas yang meninggalkan noda minyak yaitu ada kemiri, margarin, biji jagung kering, kacang tanah kering, santan, dan ada susu. Sedangkan yang tidak meninggalkan bekas minyak yaitu ada seledri, wortel, dan pepaya. Kemudian catatlah pada lembar pengamatan yang telah disediakan. Percobaan ketiga, uji protein.
Tujuan praktikum mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu piring, pipet 2 buah, lilin, alas piring, cangkir, sendok, korek api, jepitan, kertas label, air kapur, air, gula pasir, putih telur, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, tembaga sulfat atau biuret, bulu ayam, seledri, dan kangkung. Pertama, kita akan melakukan uji protein dengan cara dibakar. Langkah pertama, nyalakan lilin di atas piring kecil yang telah disediakan, kemudian kita jepit bulu ayam lalu kita bakar di atas nyala lilin. Setelah itu kita amati dan jelaskan bau yang dikeluarkan bulu ayam tersebut. Bau bulu ayam tersebut kita gunakan sebagai kontrol. Selanjutnya kita jepit satu persatu bahan yang akan kita uji, lalu kita bakar di atas nyala lilin. Bahan-bahan yang kita uji adalah seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Lalu kita amati bau yang ditimbulkan dan manakah dari bahan yang dibakar tersebut baunya seperti bulu ayam yang saat dibakar. Langkah terakhir, kita buat kesimpulan manakah yang mengandung protein berdasarkan uji pembakaran. Selanjutnya, uji protein yang kita lakukan kali ini yaitu dengan menggunakan tetesan tembaga sulfat atau biuret. Kali ini, bahan makanan yang akan kita uji yaitu ada gula pasir, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, dan putih telur. Lalu pada setiap bahan makanan yang akan kita uji, kita beri tetesan biuret 2-3 tetes. Kemudian kita mengamati perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan makanan tersebut. Ternyata setelah diamati, dari bahan makanan tersebut yang mengandung protein yaitu ada putih telur, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, dan ada kangkung.